Nabi tak pernah membid'ahkan sahabat. Nah Ustaz, ayo Bapak curun jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, teman-teman sekalian, semoga selalu sehat, semangat serta sukses selalu teman-teman sekalian. Kita sering mendengar pernyataan-pernyataan ataupun kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa dakwah salafi wahabi atau wahabi begitu saja itu suka membid'ah-bid'ahkan atas amalan-amalan sebagian kaum muslimin, ya, seperti misalkan zikir berjamaah, perayaan Maulid Nabi, kemudian yasinan, kemudian yang lainnya. Mungkin teman-teman sekalian juga sudah mengetahui. Nah, sepertinya ini menjadi pertanyaan, kenapa sih dakwah Salafi Wahabi ini suka dan sering membid'ahkan, padahal Nabi sendiri di riwayat-riwayat tidak pernah membid'ahkan para sahabat. Tidak pernah sahabat melakukan kemudian, wahai sahabat, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Tidak. Seperti tatkala Bilal bin Rabah berwudu kemudian sholat 2 rakaat, maka terompahnya pun terdengar oleh Nabi sudah di surga, maka tidak dibid'ahkan. Kemudian ada sahabat yang setiap kali sholat di rakaat terakhirnya kulhu, membaca surat kulhu setelah Al-Fatihah, atau di riwayat yang lain mengatakan setiap sholat itu rakaatnya pasti ada kulhunya, maka Nabi tidak membid'ahkan. Dan kisah-kisah yang lainnya tidak pernah riwayat-riwayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu membid'ahkan. Tapi kenapa ini ada dakwah yang dipromotori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sebagian kaum muslimin itu kemudian melabelinya dengan kaum Wahabi. Ini suka membid'ahkan, ya. Padahal Nabi kan nggak membid'ahkan seperti itu. Artinya bahwa yang suka membid'ahkan adalah bid'ah juga. Nah, ini menarik sekali teman-teman sekalian untuk kita gali terlebih lanjut, untuk kita cari kebenarannya. Nah, teman-teman sekalian, di video ini kita akan menyajikan jawaban dari seorang ustadz yang sebagian kaum muslimin itu dilabeli dengan dai Wahabi juga. Nah, ini adalah Ustadz Dasman Yahya. Semoga Allah selalu menjaganya. Semoga menjadi hasanah keilmuan, semoga menjadi tambah wawasan kita. Kenapa sih mereka orang-orang yang dilabeli dai-dai Wahabi ini suka mengingatkan, ya, mengingatkan untuk tidak melakukan bid'ah, padahal Nabi tidak pernah membid'ahkan para sahabat. Oke, teman-teman sekalian, tidak perlu berlama-lama, kita simak sampai selesai supaya kita lebih paham lagi. Nabi tak pernah membid'ahkan sahabat. Nah Ustaz, ayo Bapak curun jawab. Berarti membid'ahkan itu adalah bid'ah, karena tidak ada sunnahnya dalam Nabi tidak pernah membid'ahkan. Ayo jawab. Ala kona subuhat tentu. Bid'ah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, definisinya adalah sesuatu yang diadakan setelah Nabi. Makanya bid'ah tidak ada di zaman Nabi. Makanya keliru ketika orang mengatakan Bilal bikin bid'ah disahkan oleh Nabi. Bid'ah itu setelah Nabi, harus duduk. Ini kalau salah di definisi, salah ngerti, salah rumus, salah natijah. Jadi bid'ah itu baru ada setelah syariat selesai. Semasa syariat masih terbengkalai, tidak ada bid'ah. Yang ada adalah perbuatan yang benar atau salah. Yang benar ditakrir Nabi menjadi sunnah takririyah, kemudian didukung dengan fi'liyah, didukung dengan qauliyah. Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ada yang tidak diterima. Ini banyak pula buat contoh-contoh nanti ya. Datang sahabat baca qul huwallahu ahad, tidak dibilang sama Nabi antum ahli bid'ah. Tapi orang Wahabi bilang ahli
bid'ah. Itu dibanding-bandingkannya. Cuman lupa dia banyak masalah yang dilakukan sahabat Nabi tidak terima. Tapi Nabi bilang bid'ah? Enggak, karena bid'ah itu ada setelah Nabi. Sama dengan ijma'. Ijma' tak ada di zaman Nabi loh. Mana yang pernah belajar usul fikih kadang-kadang mah ijma' itu tak ada di zaman Nabi. Ijma' itu baru ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalil di zaman Nabi ada berapa? Yang belajar usul fikih, nyawa atau tuduh ada usul fikih itu syariah. Dalil di zaman Nabi ada berapa? Duanya. Alah, kenapa kurang cik? Yang ada di zaman Nabi satu Al-Quran, dua Sunnah, ketiga Al-Qiyas. Jadi dua qiyas pada ijma' lah. Oke, teman-teman sekalian, sudah sangat jelas sekali bahwa bid'ah itu adalah perkara amaliyah yang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di zaman Nabi yang dilakukan para sahabat Nabi itu bukanlah bid'ah, namun sesuatu takriyah yang disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang ini yang Nabi sudah tiada? Tentu saja kita tidak boleh untuk membuat amaliyah ataupun perkara-perkara baru di dalam agama. Intinya kesimpulannya adalah seperti itu. Karena di zaman sekarang tentu saja tidak ada yang sederajat dengan Nabi, yang tidak ada yang bisa mengklaim secara 100% bahwa amalan itu diterima, kecuali yang jelas datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja adalah berlandaskan Al-Quranul Karim, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi lah yang mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga selalu sehat, semoga kita selalu dalam taufik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimudahkan juga untuk bisa ke tanah suci, ke Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا